Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat As-Sabur Islam, sholawat serta salam kita tujukan kehadirat Baginda Nabi Muhammad SAW dan kepada keluarganya juga para sahabatnya. Amin. Sahabat As-Sabur Islam, kali ini kita membahas 4 sahabat Rasulullah yang mulia namanya. Setelah Nabi Rasulullah wafat pada tahun 632 Masehi atau tahun 11 Hijriah, terdapat 4 sahabat Rasulullah yang kemudian dikenal dengan sebutan Khulafaur Rasyidin. Siapa saja Khulafaur Rasyidin tersebut? 1. Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq bernama lengkap Abdullah bin Utsman Abu Kahafah bin Amir bin Amru bin Ka'ab bin Sa'd bin Tamim bin Murrah bin Luwai bin Ghalib bin Fir al-Tamimi al-Quraisy dan lahir di Mekah pada tahun 572 Masehi. Kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq berlangsung selama 2 tahun 3 bulan, seperti yang dikutip dari buku kisah hidup Abu Bakar Al-Siddiq. Ia adalah seorang khalifah pertama dan menjadi satu-satunya yang disebut sahabat Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah At-Taubah ayat 40. Selain ucapan dan tingkah lakunya yang menggambarkan kejujuran, Abu Bakar juga selalu mengakui dan membenarkan Rasulullah saat diangkat menjadi nabi. Oleh karena itu, ia menyandang gelar yang sampai saat ini selalu mengikuti namanya, As-Siddiq, yang berarti jujur dan membenarkan. 2. Umar bin Khattab. Umar bin Khattab lahir di Mekah pada 582 Masehi, dan menjadi khalifah pada tahun 634 Masehi menggantikan Abu Bakar. Ia bernama lengkap Umar bin Khattab bin Adi bin Abdel, Uzza bin Riyad bin Abdullah bin Qurt bin Razah bin Ka'ab bin Adi bin Luwai bin Ghalib al-Qurashi al-Atwi. Rasulullah memberinya julukan Al-Faruq, sang pembeda, atau berarti sebagai orang yang mampu membedakan antara yang hak kebenaran dan yang batil kesesatan. Selain itu, Umar juga menjadi orang pertama yang digelari dengan Amir al-Mu'minin, pemimpin orang beriman. Dalam sebuah kisah yang ditulis oleh Mustafa Murad, mantan istri Umar bin Khattab menceritakan tentang ibadah Umar yang tidak mengenal waktu. Umar bin Khattab juga kerap kali terjaga di malam dan siang hari untuk beribadah dan juga berpuasa demi hajat rakyatnya, seperti yang dikisahkan oleh Muawiyah bin Hudaij, jenderal dari suku Kindah. 3. Utsman bin Affan. Utsman bin Affan lahir pada 6 tahun setelah tahun Gajah, tepatnya 579 Masehi, di Taif, daerah subur kawasan Hijaz, sebuah wilayah di sebelah barat Laut Arab Saudi. Hal inilah yang membuat usianya 6 tahun lebih muda dibandingkan dengan Rasulullah. Dikutip dari buku Abdul Syukur Al-Azizi yang berjudul Utsman bin Affan, Utsman bin Affan terlahir dari keluarga bangsawan yang kaya raya dan berpengaruh dari suku Quraisy silsilah Bani Umayyah. Meskipun terlahir dari lingkungan yang kaya raya, Utsman rela untuk keluar dari segala kenikmatan dan kemewahan hidupnya demi memegang tanggung jawab dakwah yang melelahkan, penuh risiko, menguras tenaga, dan pikiran. Ia tidak segan untuk membagikan rezekinya secara cuma-cuma untuk kebutuhan berperang ataupun khalayak luas. Dikisahkan dari Ibn Syihab al-Zuhri, seorang ulama ahli hadits, mengatakan, Utsman mempersiapkan Jaisyul Usrah, pasukan sulit, saat perang Tabuk dengan 940 ekor unta dan 60 ekor kuda, sehingga sempurna berjumlah 1000. Salah seorang sahabat Rasulullah, Hudzaifah pun bercerita bahwa Utsman datang kepada Rasul sambil membawa 10.000 dinar, kira-kira 483 juta rupiah, yang diserahkan dengan kedua tangannya. 4. Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim lahir di Mekah pada tanggal 13 Rajab. Ali lahir pada tahun ke-32 dari kelahiran Nabi Muhammad. Ada juga yang menyebutkan jika Ali dilahirkan pada 21 tahun sebelum Hijriah. Semasa kecil, Rasulullah telah mengasuh, mendidik, dan mengajari Ali bin Abi Thalib. Kasih sayang dan kemuliaan Rasulullah SAW inilah yang membentuk karakter Ali saat dewasa. Melansir dari buku kisah hidup Ali ibn Abi Thalib karya Mustafa Murad, Ali bin Abi Thalib dikenal sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyatnya. Ia pun suka berkeliling sekadar untuk menantikan siapapun yang menghampirinya guna meminta bantuan atau bertanya padanya. Sahabat As-Sabur Islam, demikianlah kisah Khulafaur Rasyidin. Semoga sahabat Ashabur Islam selalu dilindung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya robbal alamin. Jangan lupa subscribe channel As-Sabur Islam ini. Gambar animasi hanya ilustrasi, tak ada maksud menandingi atau menyamai kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.